Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Salam revival, berubah, berkarya menjadi berkat. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79 ini. Firman Tuhan kita lihat bersama dalam Amsal pasal 18 ayat 3. Amsal 18 ayat 3 kita baca, dan mari Bapak Ibu Saudara setiap hari kita menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan melalui renungan 79 yang diberikan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Sekali lagi kita baca dan kita berusaha menghafalnya. Amsal 18 ayat 3. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa seluruh Bapak Ibu Saudara keluarga GPD El Shaddai Magelang cinta akan Tuhan. Kalau cinta akan Tuhan berarti kita semua cinta akan firman-Nya, di mana firman itu adalah Allah sendiri. Dan saya juga meyakini bahwa kita memiliki kerinduan yang sama dan kecintaan kepada firman Tuhan tidak menjadi bosan untuk merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan, meskipun mungkin ayatnya itu hampir sama dari hari ke hari. Untuk kesekian kalinya bersama dengan saya Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama tentang orang fasik. Orang fasik, beberapa hal sifat atau sikapnya yang kita telah bahas bersama di dalam Renungan 79. Kembali lagi, hari ini kita belajar sifat atau sikap yang dimiliki oleh orang fasik secara khusus. Nah, dikatakan pada ayat yang ketiga, bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh, dikatakan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kembali kita mengingat ada beberapa sikap yang seringkali mengikat atau terlihat nampak dalam sikap kehidupan atau kelakuan orang fasik. Siapakah orang fasik? Orang fasik adalah orang yang berdosa. Orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukan kebenaran. Bahkan seringkali mereka tidak mau mengakui kesalahan dan merasa bahwa diri mereka adalah orang yang benar. Dan ketika orang tahu kebenaran dan tidak melakukannya, dikatakan adalah orang fasik karena menolak firman Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa mereka adalah orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Allah. Mengapa dikatakan atau dikategorikan sebagai orang yang tidak percaya? Karena mereka menolak untuk melakukan yang benar ketika mereka tahu kebenaran firman dan tidak melakukannya. Dan lebih memilih untuk melakukan buah pemikiran mereka sendiri. Oleh karena itu hari ini saya berikan judul untuk renungan kita, sikap menghadapi orang fasik. Sikap menghadapi orang fasik. Sikap siapa yang kita harus pelajari? Sikap Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai orang-orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kematiannya di atas kayu salib. Dia telah membenarkan kita, menghapus dosa kita. Oleh karena itu kita harus tahu dan menentukan sikap kita menghadapi orang fasik. Dengan mengenal ciri atau sikap perilaku mereka, maka kita pun harus menentukan sikap di dalam menghadapi mereka. Sikap hidup orang fasik selain apa yang sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, sikap mereka yang pertama, mereka adalah orang-orang yang suka mencela atau mencemooh. Dikatakan pada Amsal 18 ayat 3, dikatakan bahwa ketika orang fasik datang maka datang juga penghinaan, celaan dan cemooh. Dikatakan mereka suka mencela. Mencela itu mencemooh, menghina orang lain, mempermalukan orang lain. Bahkan mereka punya sikap atau kecenderungan keinginan mencari orang yang sedang lemah atau orang yang sedang menderita tekanan. Dan mereka akan melakukan segala hal, segala cara yang mereka dapat lakukan supaya mereka mendapatkan pengakuan dan semakin sebisa mungkin mereka menindas orang lain. Sangat senang terhadap penderitaan orang lain karena dengan ciri khas mereka mencela, mencemooh orang lain, artinya senang dengan penderitaan orang lain. Mencintai hal-hal yang berbau dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ciri yang pertama yaitu suka mencela. Yang kedua,
mereka adalah orang-orang yang memiliki sikap iri hati, dengki terhadap orang lain. Inilah sikap yang mereka miliki. Dan mereka tidak segan-segan untuk melakukan penindasan jika mereka melihat bahwa itu peluang atau orang lain lemah ketika dia mengalami suatu kebangkitan, mungkin kebangkitan dalam ekonominya, dalam kehidupan rohaninya, maka terkadang orang fasik ini akan mencemooh, mengingat kembali atau membicarakan kembali masa lalu dari orang yang mungkin mereka kenal, supaya tidak ada orang yang melebihi mereka dan mereka merasa bahwa mereka adalah selalu yang unggul di dalam hidup mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kehidupan kita mungkin kita tidak senang dengan orang yang berhasil, dan kita mulai membicarakan nama baik mereka, menjelekkan kehidupan mereka, maka kadang-kadang kita harus menilai sikap hidup kita, apakah kita juga bagian dari seorang fasik. Namun dari kebenaran firman Tuhan, kita belajar untuk menghindari hal-hal celaan, mencela orang lain, bahkan memiliki sikap dengki, iri hati kepada orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, sikap kita terhadap orang fasik, apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, kita harus menghindar dari mereka. Menghindar bukan berarti tidak lagi menyapa, bercakap-cakap dengan mereka, bukan demikian. Tetapi menghindari sikap hidup mereka, suka mencemooh, menghina, mencela orang lain. Mungkin sampai orang lain tertekan dan tidak lagi beribadah dan lain sebagainya. Bahkan orang terkurung di dalam rumah karena hanya takut dicela atau dibicarakan oleh tetangganya, oleh sahabatnya. Tidak lagi ingin berkumpul dalam kelompok tertentu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menghindari sikap hidup mereka. Dan selain menghindari cara hidup kita atau sikap kita terhadap orang fasik, selain menghindari, kita harus juga berhati-hati supaya kita tidak cenderung ada di dalamnya. Mungkin kita punya sahabat atau keluarga atau kenalan atau tetangga bahkan yang memiliki sifat-sifat sebagai orang fasik. Kita harus berhati-hati supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Karena terkadang ketika tidak berhati-hati, maka kita akan menjadi juga bagian di dalam kehidupan orang fasik. Karena orang fasik suka berbicara kepada orang lain. Dan kadang-kadang kita terseret di dalamnya. Oleh karena itu, bentengi hidup kita dengan mengetahui bahwa kita adalah orang benar, harus melakukan kebenaran, menghindari pencemooh, mencemooh orang lain, menghina, mencela orang lain, dan juga memiliki sikap dengki, iri hati kepada orang lain, lebih memiliki sikap bersukacita atas kebahagiaan orang lain. Firman Tuhan dikatakan, bila kefasikan datang, artinya jikalau orang fasik itu datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Jika orang fasik datang dalam perkumpulan tertentu, baik perkumpulan keluarga mungkin atau seseringkali dikatakan dalam kehidupan sekarang ini ada mungkin pertemuan-pertemuan alumni, ya, pertemuan dengan sahabat-sahabat lama, alumni sekolah atau kampus tertentu, atau mungkin alumni dalam satu perusahaan tertentu. Bapak Ibu Saudara lakukan reuni-reuni yang dilakukan. Tetapi ketika pencemooh ini ada di dalamnya, dikatakan sikap hidupnya itu akan menyertainya. Atau mungkin orang fasik ini datang kepada perkumpulan jemaat dalam persekutuan-persekutuan tertentu, maka orang fasik ini pun akan disertai dengan kelakuan hidupnya. Mereka akan mencemooh, menghina, akan mengolok-olok, akan mencela pembicaranya, hamba Tuhannya, pendetanya, orang-orang yang ada di dalamnya, jemaat Tuhan yang ada, akan dihakimi, akan dicela. Bahkan ajaran firman Tuhan yang disampaikan bagi orang fasik itu akan menjadi suatu bahan celaan bagi dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu menjaga kehidupan kita, berhati-hati dalam menghadapi orang fasik. Bukan berarti kita menghindar, tidak boleh dekat lagi dengan orang yang berdosa. Kita harus menjadi terang firman Tuhan katakan, tetapi kita harus berhati-hati supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Terus menjadi pelita
yang terang bagi kefasikan. Menjadi terang bagi orang yang berdosa. Justru bukan orang fasik yang mempengaruhi kita, tetapi kehidupan kita sebagai orang benar dapat mempengaruhi orang lain. Menerangi kehidupan orang yang masih tinggal dalam kegelapan, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam pribadi mereka, dalam kelompok mereka, bahkan mempengaruhi cara hidup mereka, sehingga dunia dapat melihat, orang fasik pun dapat berubah oleh karena kehidupan kita yang dapat menjadi berkat buat orang fasik. Menghindar bukan berarti meniadakan persahabatan dengan orang fasik, tetapi mari kita semakin dekat, tetapi jaga sikap perilaku mereka tidak mengikat sikap perilaku kita sehingga kita cenderung mengikuti cara hidup mereka. Tuhan memampukan, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati segenap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Sekali lagi kita hafalkan ayat firman Tuhan ini. Amsal 18 ayat 3. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan celah disertai cemooh. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti dan menikmati firman Tuhan dalam Renungan 79. Kiranya menjadi berkat kita bersama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dan ingin menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081-327-420-088. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah kami yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan, tolong tuntun hidup kami agar kami dapat menjaga sikap hidup kami menghadapi orang-orang fasik yang tetap ada dan kami temui sepanjang hidup kami di dunia ini. Kami percaya kekuatan-Mu di dalam hidup kami, mendorong kami, memampukan kami untuk tidak terjerumus di dalam kehidupan orang-orang fasik yang ada di sekitar kami. Tetapi kami Tuhan akan menjadi pelita, akan menjadi terang Tuhan untuk mempengaruhi orang fasik. Berubah dari sikap hidup mereka sehingga mereka pun menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan kami yang ingin menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.